Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Teman-teman mahasiswa, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita dan mudah-mudahan kita nanti menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi ya. Teman-teman, kalau kita baca referensi itu kan ada banyak konsep kurikulum ya. Ada konsep kurikulum humanistik, ada konsep kurikulum subjek akademik, ada konsep kurikulum rekonstruksi sosial, ada konsep kurikulum psikologis, ada konsep kurikulum teknologi dan sebagainya ya. Mari kita ngobrol tentang konsep kurikulum rekonstruksi sosial ya. Salah satu kajian dalam filsafat pendidikan itu mengatakan bahwa secara moral, pendidikan itu adalah institusi yang bertanggung jawab untuk melahirkan generasi yang terdidik dan memiliki perhatian dan kepedulian untuk melakukan perubahan sosial ya, atau social engineering. Kaum terdidik itu bukan hanya ditandai dan diukur dari seberapa banyak pengetahuan yang mereka miliki saja, tetapi seberapa banyak tingkat perhatiannya, partisipasi dan kontribusinya dalam melakukan perubahan di masyarakat ke arah yang lebih baik gitu. Kurikulum rekonstruksi sosial itu mendorong agar dalam proses pendidikan anak-anak itu belajar pengetahuan dan teori-teori ilmiah, lalu mengkaji problematika yang ada di masyarakat dan mencoba menyusun preskripsi atau konsep bagaimana menggunakan pengetahuan dan teori-teori ilmiah tersebut untuk mencoba mencari solusi bagi penyelesaian problematika yang ada di masyarakat tersebut. Problematika di masyarakat itu kan banyak sekali. Ada problematika ekonomi dan kesejahteraan, seperti misalnya ketimpangan ya, yang kaya dengan yang miskin, pengangguran dan sebagainya. Ada problematika budaya, misalnya perilaku yang kurang disiplin dan tertib hukum. Ada problematika sosial, misalnya penggunaan atribut agama untuk komoditas politik ya, intoleransi atas nama agama, terorisme ya, radikalisme dan sebagainya. Ada problematika energi dan lingkungan dan sebagainya. Jadi banyak sekali problematika yang ada di masyarakat itu yang membutuhkan perhatian, kepedulian dan tindakan dari orang-orang terpelajar itu. Nah, pendekatan yang biasa digunakan dalam konsep kurikulum rekonstruksi sosial ya pendekatan studi kasus dan pendekatan problem solving. Jadi anak didik belajar pengetahuan dan teori-teori ilmiah, lalu mengkaji kasus-kasus yang ada di masyarakat, problematika aktual yang sedang berkembang, kemudian menyusun preskripsi dan konsep bagaimana melakukan pendekatan ilmiah dan pendekatan kasuistik untuk menyelesaikan problem tersebut gitu. Itu sebabnya dalam konsep kurikulum rekonstruksi sosial, sumber belajar itu pengetahuan, teori-teori ilmiah, individu anak didik sendiri, dan masyarakat. Jadi masyarakat bukan lagi sebagai objek kajian, tetapi menjadi bagian dari sumber belajar.
Karena itu pengukuran dan evaluasi hasil belajarnya bukan seberapa banyak anak didik memiliki pengetahuan, tetapi adalah bagaimana kemampuan anak didik melakukan analisa masalah, kemampuan menyusun konsep, orisinalitas ide dan gagasan, dan bagaimana kemampuan melakukan eksperimentasi dan partisipasi dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Konsep kurikulum rekonstruksi sosial ini relevan dikembangkan juga bagi Indonesia saat ini ya. Kita ini kan sekarang sedang berada dalam suasana di mana secara umum pengetahuan bangsa kita meningkat, tetapi kita juga masih melihat ada problem ekonomi, problem sosial, problem budaya, problem kesejahteraan yang bukan karena pengetahuan yang dimiliki tidak cukup, tetapi kadang-kadang kurang bersesuaiannya antara pengetahuan dengan perilaku. Jadi kurikulum rekonstruksi sosial mendorong agar setiap individu yang terpelajar mewujudkan pengetahuannya dalam bentuk perubahan perilaku, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Terima kasih sudah menjadi teman untuk mengobrol tentang dunia dan pendidikan kita. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.